Salam, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ringgit Horumanggu. Saya mahasiswa dari Stikes Nusantara Kupang dengan NIM 1420-1210-09R. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang reformasi demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu ada pengertian dari demokrasi. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos kratein atau demos kratos atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Berikut ada pengertian dari reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk pada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Berikut ada pelaksanaan demokrasi masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaan dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berikut ada keberhasilan pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1999 dan tahun 2004, di mana pada tahun 1999 sebagai presiden terpilih adalah Megawati Soekarno Putri dan pada tahun 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut ada sistem pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa Orde Reformasi, demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat reformasi, di mana paham demokrasi berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia, dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kedua, adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Berikut penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan penguasaan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Dan yang terakhir ada pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berikut ada sistem pemerintahan pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Sistem pemerintahan pada masa Orde Reformasi dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan sebagai berikut.
Yang pertama, kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan atau tulisan sesuai pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multipartai. Yang kedua, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR nomor 9 atau MPR tahun 1998 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Berikut ada akibat pelaksanaan demokrasi masa reformasi yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Pada zaman reformasi ini pelaksanaan demokrasi mengalami suatu pergeseran yang mencolok walaupun sistem demokrasi yang dipakai yaitu demokrasi Pancasila, tetapi sangatlah mencolok dominasi sistem liberal, contohnya aksi demokrasi yang besar-besaran di seluruh lapisan masyarakat. Memang pada zaman reformasi peranan presiden tidak mutlak dan lahirnya sistem multipartai sehingga peranan partai cukup besar. Akan tetapi dalam melaksanakan pemungutan suara juga pernah menggunakan voting, berarti peranan demokrasi Pancasila belumlah terrealisasi. Dengan melihat hal tersebut, di atas maka kesimpulan dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum mencapai titik yang pasti dan masih belajar untuk memulai demokrasi Pancasila yang sudah dilakukan selama 40 tahun sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan secara baik. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.